Kalau kalian pengen beli mobil bekas, untuk kalian yang masih awam, walaupun awam kita untuk rasa kita harus bisa merasakan. Untuk rasa apakah mobil ini masih nyaman, di bagian setir ini masih stabil banget. Setir masih stabil banget. Ini saya lepas setirnya, ini masih stabil banget, tidak bawa ke kanan, tidak bawa ke kiri. Ini saya lepas mobilnya. Mang Ujang Channel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Mang Ujang Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengecek mobil kalau kita mau beli mobil bekas, agar kita bisa tahu mobil ini bekas apa ataupun sudah ada bekas nabrak atau tidaknya. Kali ini saya akan membagikan tutorialnya, bagaimana cara mengecek mobil bekas, di bagian apa saja yang harus kita cek yang lebih penting. Sebelum melanjutkan ke videonya, untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, ayo buruan tekan dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa menekan tombol like dan komen yang positif agar menambah motivasi buat kami. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kami untuk mengembangkan channel tersebut. Sahabat semuanya, ini saya berada di depan mobil Honda Brio transmisi manual tahun 2014, dan saya akan mencoba membagikan bagaimana cara mengecek mobil bekas yang mau kita beli. Pertama-tama kita cek di bagian eksterior atau bagian cat, apakah mobil ini catnya masih original atau bukan. Untuk melihat kondisi cat originalnya, kita bisa lihat dengan kasat mata. Nah, ini Honda Brio 2015, ini catnya masih full original. Ini tidak ada dempul sedikit pun yang naik di bagian bodi mobil. Dan untuk cat original bisa kelihatan ada bintik-bintik mutiaranya. Nah, kalau warna putih, untuk cat bisa kelihatan ada titik-titik mutiara. Ini Honda Brio ini masih full original, cat masih original pabrik dan tidak ada dempul. Dan untuk yang kedua, kita lihat bagian bodi, apakah bodi ini sudah naik dempul atau masih original. Kalau yang udah naik dempul, suaranya kita ketuk. Nah, ini misalkan kabin yang udah naik dempul dan ini masih kaleng atau masih original pabrik, tidak ada dempul sedikit pun. Semuanya di bagian bodi kita rasakan. Kalau misalkan bodi agak tebal, berarti itu udah naik dempul. Dan ternyata mobil Honda Brio ini belum ada dempul sedikit pun. Cuman ini ada gores-gores, ini maklum pemakaian. Kalau seperti gores seperti ini bisa hilang pakai kumpon. Dan untuk cara yang ketiga, kita lihat di bagian kap mesin. Kita lihat di bagian kap mesin, karena di bagian kap mesin ini lebih rentan mobil bekas tabrakan. Dan kita lihat apakah mobil ini bekas tabrakan atau tidak. Kita buka bagian kap mesin. Nah, untuk melihat mobil
bekas tabrakan atau tidaknya bisa terlihat di sini. Nah, ini baut ini bisa kita lihat apakah baut ini masih original, tidak bekas buka. Kalau misalkan ini baut ada bekas buka, berarti kap mesinnya udah ganti. Ternyata mobil Honda Brio ini masih original, tidak ada bekas ganti. Karena yang rentan untuk tabrakan itu bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang yang kelihatan. Kalau bagian samping bisa kita dempul, kita bisa tidak kelihatan karena dipakai dempul. Dan kita lihat kleman ini, kleman kap mesin ini masih utuh, full original, tidak ada bekas tabrak. Karena kleman ini tidak bisa dibuat 2 kali. Kalau misalkan ada bekas tabrak, ini tidak bisa diservis lagi, dan kalau misalkan diservis juga kelihatan. Nah, kleman kap mesin. Kita lanjut melihat di bagian apron. Nah, ini apron atau tulang kap mesin. Di bagian apron ini paling rentan kelihatan kalau misalkan mobil bekas nabrak. Nah, ini apron masih utuh. Nah, ini bolong-bolongnya juga masih utuh. Nah, ini mah ada cat yang lupas, tidak apa-apa. Nah, di bagian apron ini paling rentan kelihatan, karena di bagian apron kalau misalkan tidak diganti tidak bisa diservis. Kelihatan ini kalau misalkan udah ada bekas nabrak, kelihatan pasti, kelihatan jelas di bagian apron. Kalau misalkan diganti, ini baut-bautnya bukan baut orisinil lagi. Ini bagian apron sangat aman banget. Sahabat semuanya, untuk langkah selanjutnya kita ngecek kaki-kaki mobil. Ini langkah selanjutnya untuk kita yang mau beli mobil bekas, kita cek dulu kaki-kaki mobil. Apakah masih nyaman atau udah kerasa jedak-jeduk di bagian speaker atau bagian setir, terot, juga bagian ball jointnya. Kita rasakan, yuk kita tes drive. Untuk di bagian kaki-kaki atau suspensi, kita bisa rasakan sendiri apakah mobil ini masih nyaman atau udah kerasa di bagian spreaker kanan, kiri, depan, belakang, apakah udah kerasa atau tidak. Kita langsung test drive bagaimana kita bisa merasakan di bagian suspensi atau bagian kaki-kaki mobil. Kalau misalkan kaki mobil masih nyaman, masih kerasanya masih lentur, itu masih normal. Dan sama kita cek di bagian transmisi atau persneling. Kalau manual kita apakah masih sangat ringan banget di bagian ini persnelingnya. Kita untuk oper gigi apakah masih akan ada yang keras. Kalau misalkan keras berarti di bagian persneling udah ada apa-apa, dan kita cek ke bagian persnelingnya. Ini mobil masih dirasakan sangat nyaman banget, tidak ada suara jedak-jeduk di bagian kaki-kaki. Nah, untuk kalian yang masih awam, kalau kalian pengen beli mobil bekas, untuk kalian yang masih awam, walaupun awam, kita untuk rasa kita harus bisa merasakan untuk rasa apakah mobil ini masih nyaman. Di bagian setir ini masih stabil banget, setir masih stabil banget. Ini saya lepas setirnya, ini masih stabil banget, tidak bawa ke kanan, tidak bawa ke kiri. Ini saya lepas mobilnya.
kita kecepatan, lebih cepat lagi, masih enak banget. Sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua yang ingin beli mobil bekas tapi tidak bisa bagaimana cara ngeceknya, atau tidak bisa membedakan apakah mobil ini masih layak pakai atau tidaknya. Karena masih banyak orang yang masih awam di bidang permobilan atau bidang otomotif. Tinggal di searching aja di channel YouTube Mang Ujang Channel. Di situ kami menyediakan video-video tutorial seputaran otomotif, bagaimana cara nyalon mobil yang benar, bagaimana cara nyalon mobil yang hemat, bagaimana cara membersihkan mesin mobil, bagaimana cara melihat mobil matic, bagaimana cara melihat mobil manual, dan sebagainya. Dan udah kami siapkan di channel YouTube Mang Ujang Channel. Kita lihat bagian mesin, apakah mesinnya udah ada rembes oli atau tidak. Bagian mesin bisa kelihatan. Kalau misalkan mobil disimpan di garasi, kita lihat aja di bagian bawah. Kalau misalkan ada oli netes atau ada oli bekas tetesan oli di bawah, berarti mobilnya udah ada rembes oli. Kita lihat ini masih garing semua, tidak ada bekas oli, cuman ini agak kotor, tidak ada oli-oli netes. Dan kita yang ngecek bisa melihat dengan mata apakah ini mobil sudah ada rembes-rembes di bagian oli mesin ataupun oli transmisi. Dan kita lihat olinya masih bagus, masih kelihatan merah. Nah, ini di bagian mesin susah menjelaskan. Kalau misalkan untuk bagian mesin, kalau kita mau lihat mobil yang mau kita beli, lihat di bagian mesin, di bagian bawah bekas mobil diam, apakah di bagian bawah mesin, di bawah bagian mesin ada bekas tetesan oli atau tidak. Kalau misalkan ada tetesan oli, berarti ini ada kebocoran di sebagian mesinnya. Lalu kita lihat bagian belakang. Kita lihat di bagian belakang. Nah, ini tulang-tulangnya tidak ada bekas nabrak, masih utuh semua. Dan kelihatan tidak ada bekas nabrak, masih utuh. Kita lihat di bagian kleman-kleman ini, kalau misalkan masih utuh, ini mobil sangat aman banget, tidak ada bekas nabrak. Untuk selanjutnya kita lihat bagian interior. Nah, ini di bagian interior, apakah mobil ini, untuk bagian interior bisa lihat si pemakai awalnya, apakah pemakai awalnya itu orangnya bersih, suka bersih atau jorok. Ada yang suka bersih dan ada yang jorok. Dan ternyata mobil ini masih kelihatan sangat bersih banget, sangat bersih. Berarti ini orangnya suka bersih. Kadang-kadang ada yang jorok, ini bekas ngerokok, kotor di bagian interior. Dan di bagian setir ini masih ngulit jeruk, tidak ada. Biasanya di bagian setir ini dadas ya, dadas. Lalu kita lihat odometer. Nah, untuk kemanfaat melihat odometer, manfaatnya mobil bekas capek atau tidak. Kalau misalkan bekas capek, berarti ini tahun 2014, ini kilometer
77.000 berarti usia mobil ini 2014 berarti 8 tahun. 8 tahun ini kurang dari 10.000 1 tahun. Ini masih sangat normal banget. Untuk anjuran dari dealernya ini minimal 12.000 per 1 tahun. Ini di bawah 10.000 1 tahun. Karena 8 tahun masih 328.000 kilometernya. Dan ini banyak kontrol yang nyala. Kita bisa lihat kalau misalkan kita mau cek apakah mobil ini masih bagus di bagian kelistrikannya, itu pasti kalau misalkan kita nyalakan mesin itu semua padam. Nah, ini mobil masih sangat aman banget. Yang itu yang kuning mah ini mah bensinnya mau sekarat. Nah, kita bisa melihat dengan secara kasat mata apakah ini semua kontrol yang kelistrikan yang di kilometer ini berfungsi semua. Kalau misalkan ada kontrol yang menyala, berarti ada kerusakan di bagian-bagiannya. Ini contoh, ini injection. Kalau misalkan ini nyala berarti injectionnya ada apa-apa. Dan kalau misalkan akinya nyala berarti akinya udah lemah. Kalau misalkan itu tanda olinya nyala berarti olinya sweet olinya udah rusak. Ya, untuk kalian yang ingin ngecek unit atau mengecek mobil yang mau kalian beli, bisa dicek bagaimana cara ngecek mobil yang mau kita beli. Di bagian interior, bagian eksterior, semua bagian mesin, dan untuk bagian kontrol. Dan kita lanjut AC-nya ini apa masih nyala, masih bagus, masih dingin. Nah, ini bagian AC. Kalau misalkan AC ini, nah ini masih dingin banget. Ini masih dingin banget untuk AC-nya. Berarti ini AC-nya normal. Kita cek di sini. Kalau misalkan AC dinyalain, ini di sini nggak ada dingin atau cuman ada angin-angin doang, berarti freonnya sudah mau diisi freonnya. Kita lanjut sahabat semuanya. Untuk yang paling penting kita menyocokkan di bagian nomor mesin dan nomor rangka. Itu paling penting karena itu udah lumrah, udah biasa, karena kendaraan bermotor sudah biasa atau sudah lumrah keabsahan di bagian nomor mesin dan nomor rangkanya. Untuk Honda Brio nomor mesinnya di sini. Nah, itu untuk nomor rangka ini di sini. Nah, di bawah kap mesin bagian atas kita cocokkan dengan STNK. Apakah ini semua cocok, berarti ini tidak ada kendala di bagian nomor rangka. Sama STNK, sama PPKB, sama fakturnya kita cocokkan. Kalau misalkan ini nomor mesinnya cocok semua, dan nomor rangkanya cocok semua, berarti tidak ada masalah di bagian nomor rangka. Lalu kita cocokkan nomor mesin di bagian bawah, di bawah manifold, nah itu nomor mesin. Nah, ini nomor mesin. Kita cocokkan nomor mesin di STNK dan di BPKB, di faktur. Kalau misalkan cocok berarti tidak ada kendala di bagian nomor mesin. Dan kalau misalkan kita
ingin lebih jelas lagi, kita bawa ke Samsat aja, langsung dicek fisik biar lebih aman lagi. Kita langsung cek fisik ke Samsat. Nah, itu tutorial cara mengecek mobil kalau kita mau beli mobil bekas. Sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini dapat membantu untuk siapa saja yang ingin membeli mobil bekas, karena ini banyak orang-orang yang awam. Kita tidak perlu bawa bengkel, kita tidak perlu bawa orang, tapi lebih baik kita bawa orang. Dan kita harus tahu bagaimana cara ngecek mobil bekas yang mau kita beli. Ini saya bikin tutorialnya, tinggal di share aja, di searching aja di channel YouTube Mang Ujang Channel. Untuk judulnya cara mengecek mobil bekas. Cara ngecek mobil bekas kalau kita mau beli. Sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya, dan dukung terus di channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan mudah-mudahan untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kalian semuanya. Follow juga di Instagramnya, yaitu Mo Bekas Tasik, dan untuk di Facebooknya juga sama Mo Bekas Tasik. Sahabat semuanya, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.